Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berbahagia, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, tema 6, subtema ketiga, energi alternatif. Ya, baik, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Kebutuhan manusia akan energi makin lama makin tinggi. Hal ini terjadi karena apa? Karena penduduk di dunia ini makin banyak dan perkembangan teknologi makin pesat. Nah, perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Selama ini, bahan bakar minyak atau BBM itu merupakan energi yang jumlahnya digunakan di bumi ini paling besar, ya. Jadi BBM atau bahan bakar minyak ini merupakan energi yang jumlah penggunaannya paling besar di bumi ini. Nah, karena terlalu banyak digunakan, maka persediaan BBM makin lama makin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan berbagai energi alternatif. Nah, apa yang disebut dengan energi alternatif? Kemudian apa saja yang termasuk energi alternatif? Dan bagaimana cara memanfaatkan energi alternatif? Insya Allah kita akan pelajari bersama-sama. Selanjutnya, apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, energi yang dapat dimanfaatkan itu apa saja sebagai energi alternatif? Yang pertama tentunya matahari, kemudian yang kedua air, dan yang ketiga angin atau bayu. Nah, ketiganya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, ya. Jadi matahari, air, kemudian angin, ini ketiga-tiganya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, ya, atau PLTS. Ya, kita tahu PLTS ini kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga surya. Ada juga PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada juga PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang energi alternatif, kalian bisa baca teks yang ada di buku paket kalian tentang energi alternatif. Ya, bacalah teks tersebut dengan seksama supaya kalian mendapatkan penjelasan tentang energi alternatif. Selanjutnya kalian bisa perhatikan cara kerja PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya, melalui aliran air yang menggerakkan turbin atau generator kemudian menghasilkan energi listrik. Nah, ini adalah contoh PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya kalian perhatikan, ini adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, kalian perhatikan di atas rumah tersebut ada yang namanya panel surya. Ya, dia bisa merubah energi panas matahari menjadi listrik. Nah, selanjutnya ini adalah
PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Ya, ini turbin ini digerakkan oleh angin, mereka berputar. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita akan berlatih soal cerita yang berkaitan dengan waktu. Kalian perhatikan soal berikut. Togar bermain layang-layang dari pukul 15.30 hingga pukul 16.15. Perhatikan di sini. Togar bermain layang-layang dari pukul 15.30 hingga pukul 16.15. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut, ya. Jadi Togar ini bermain layang-layangnya berapa lama? Nah, kalian perhatikan. Mulai pukul 15.30 Togar main layang-layang, kemudian selesai pukul 16.15. Berapa lama Togar bermain layang-layang? Ya, siapa yang bisa? 30 menit. Kemudian yang lain ada 45 menit, 50 menit. Ya, baik, kita lihat. Jawaban yang benar adalah Togar bermain layang-layang selama 45 menit, ya. Jadi dari jam 15.30 sampai 16.15 itu lamanya adalah 45 menit. Baik, satu soal lagi. Titus bermain layang-layang dari pukul 15.30 hingga pukul 16. Berapa lama Titus bermain layang-layang? Dari pukul 15.30 sampai pukul 16. Ya, berapa? 30 menit? 45 menit? Atau 50 menit? Ya, kita lihat. Ya, jawaban yang benar adalah Titus bermain layang-layang selama 30 menit, ya. Dari 15.30 selesai pukul 16.00. Demikianlah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.